Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga semangat untuk belajar kali ini. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Disimak baik-baik ya penjelasan Miss Eni. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat membedakan antara kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Dan keyword kita kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Oke, sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama yuk. Baca bismillah. Oke, pertama kita akan belajar tentang kata benda. Sebelumnya Miss Eni punya contoh nih. Nah, ada gambar di sini. Benda apakah ini teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah gelas. Oke, gelas. Apakah bisa dilihat teman-teman? Bisa? Ya, bisa. Apakah bisa disentuh atau dipegang gelasnya? Bisa? Ya, bisa. Nah, apabila bisa dilihat, disentuh, atau dipegang, itu berarti namanya kata benda. Jadi gelas merupakan benda. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, Miss Eni punya contoh gunting. Tidak ada gambarnya, tapi apabila kalian melihat atau membaca kata gunting, kalian bisa membayangkan kan bentuk guntingnya di kepala kalian? Iya, betul, bisa dibayangkan bentuknya. Bisa disentuh tidak guntingnya atau dipegang kalau ada gunting depan kamu? Bisa? Iya, betul sekali, bisa dipegang. Bisa dilihat guntingnya, kalau ada gunting di atas meja, kamu bisa melihatnya? Bisa. Nah, apabila bisa dilihat, bisa dipegang, berarti gunting merupakan kata benda. Oke, Miss Eni punya gambar foto nih. Coba tebak siapa aku? Siapa? Ya, betul sekali, Mr. Fajar. Nah, apabila kalian ada Mr. Fajar di depan kalian, bisa dilihat nggak Mr. Fajarnya? Bisa? Nah, bisa disentuh nggak Mr. Fajarnya atau dipegang? Bisa? Ya, bisa. Bisa dilihat, bisa disentuh. Berarti Mr. Fajar atau orang itu bisa merupakan kata benda. Oke teman-teman, contoh selanjutnya adalah kucing. Tanpa Miss memberikan gambar, kalian bisa membayangkan nggak bentuk kucing seperti apa? Bisa dibayangkan? Kakinya ada 4, berbulu gitu kan ya. Nah, sekarang apakah kucing bisa dilihat? Kalau ada depan kalian, bisa dilihat tidak kucingnya? Bisa. Oke, pinter. Apakah kucing bisa disentuh atau dipegang? Bisa tidak? Iya, bisa tentunya. Dan apabila bisa dilihat, disentuh, atau dipegang, berarti merupakan kata benda. Jadi hewan itu kata benda ya. Contoh selanjutnya, petani. Petani itu nama pekerjaan ya. Oke, apabila kalian membaca kata petani, apa yang dalam pikiran kalian? Memakai topi, ya enggak? Terus di sawah. Nah, itu petani ya. Nah, apakah petani bisa dilihat teman-teman? Seorang petani bisa dilihat tidak? Bisa ya. Terus apakah petani itu bisa disentuh atau dipegang? Bisa dong. Iya, bisa. Bisa disentuh, bisa dipegang. Berarti petani atau nama pekerjaan merupakan kata benda. Oke, nah ini kata benda. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, binatang, atau semua benda dan segalanya yang dibendakan. Tadi orang contohnya siapa? Ya, ada Mr. Fajar. Hewan contohnya siapa? Ya, ada kucing dan lain sebagainya yang bisa dilihat dan disentuh. Itu merupakan kata benda. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Oke, sekarang lihat gambar ini ya. Apa yang sedang dia lakukan? Ya, betul sekali. Dia sedang tidur. Tidur. Tidur apakah bisa disentuh? Apa bisa dipegang? Tidak bisa, tapi tidur itu bisa kalian lakukan.
berarti tidur termasuk kata kerja, teman-teman. Contoh yang selanjutnya, lihat dia sedang apa? Ya, betul sekali, dia sedang menulis. Menulis apakah bisa disentuh? Tidak bisa, tapi menulis itu bisa kalian lakukan atau dikerjakan oleh orang lain, yaitu menulis. Nah, sehingga menulis termasuk kata kerja. Contoh selanjutnya adalah, nih sedang apa ya? Ya, dia mau berangkat ke sekolah. Berangkat berarti bisa disentuh tidak? Tidak bisa, tapi berangkat itu bisa kalian lakukan atau kerjakan. Berarti berangkat itu kata kerja karena kalian bisa melakukan kegiatan berangkat itu. Oke, paham teman-teman? Contoh selanjutnya, ini sedang apa ya? Oke, gambar ini adalah sedang memasak. Memasak bisa disentuh tidak? Memasak tidak bisa disentuh, tapi bisa kalian lakukan. Nah, sesuatu yang bisa kalian lakukan atau kerjakan disebut dengan kata kerja. Jadi memasak itu merupakan kata kerja. Jadi, kata kerja adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang sesuatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Kegiatan yang dilakukan ya disebut dengan kata kerja. Sekarang kita akan belajar tentang kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek. Nah, misalnya ada beberapa contoh nih buat kalian. Contoh kata sifat. Miss Annie anak yang rajin. Miss Annie itu orang, sehingga orang itu termasuk kata benda. Sekarang rajin. Apakah Miss Annie bisa melakukan rajin? Tidak bisa, karena bukan kata kerja. Nah, rajin itu sifat. Berarti Miss Annie itu sifatnya rajin. Contoh selanjutnya dari kata sifat adalah Budi anak yang sopan. Adakah kata benda di sini? Adakah kata kerja di sini? Adakah kata sifat di sini, teman-teman? Ya, betul sekali. Budi itu orang, sehingga Budi merupakan kata benda. Kemudian sopan bisa dikerjakan tidak? Tidak bisa. Tapi sopan merupakan sifat seseorang. Oke, contohnya sopan ketika melihat orang yang lebih tua dia salim tangan, cium tangan. Apabila memasuki ruangan dia mengucapkan salam. Itu sopan. Sopan merupakan kata sifat. Contoh selanjutnya, Ujang anak yang malas. Ujang merupakan orang, sehingga Ujang kata benda. Oke. Kemudian malas bisa dikerjakan tidak? Tidak, karena malas merupakan kata sifat. Karena kita tidak bisa mengerjakan malas. Malas itu seperti apa ya? Ya kan? Jadi malas itu seperti orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan PR, itu termasuk malas. Jadi malas itu merupakan kata sifat, bukan kata kerja dan kata benda ya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Semoga bisa difahami ya. Oke, terima kasih dari Miss Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.